Pernah nggak sih kamu ngerasa hari ini capek banget? Tapi entah kenapa rasanya bukan cuma capek fisik, kepala berat, susah fokus, gampang lupa, atau tiba-tiba emosian tanpa alasan yang jelas. Mungkin bukan cuma soal kurang tidur, tapi bisa jadi ada kebiasaan kecil yang selama ini kamu anggap sepele, padahal perlahan merusak cara kerja otakmu sendiri. Contohnya, melewatkan sarapan. Banyak yang mikir, bisa makan nanti aja. Atau malah sengaja nggak makan pagi karena diet. Padahal setelah semalaman tidur, otak kita butuh bahan bakar. Kalau terus-terusan dikosongin, kemampuan buat fokus dan mikir jadi lemah. Mood juga bisa drop tanpa sebab. Terus, begadang. Cuma karena pengen lanjut nonton series, atau scroll TikTok sampai nggak sadar udah jam 3 pagi. Padahal tidur itu waktu penting buat otak, ngolah memori, nenangin sistem saraf, dan bersih-bersih dari sisa-sisa stres seharian. Kebiasaan begadang pelan-pelan bisa rusak koneksi antar sel otak dan itu datangnya diam-diam. Lanjut lagi, jarang minum air putih. Bangun tidur langsung ngopi tapi lupa isi ulang tubuh dengan air. Padahal dehidrasi ringan aja udah cukup bikin otak lemot, susah fokus, bahkan bikin pusing. Kadang kita kira ngantuk, padahal cuma kurang air putih. Lalu ada stres berkepanjangan. Bukan cuma karena kerjaan atau masalah pribadi, tapi kalau tiap hari hidupmu penuh tekanan tanpa waktu rehat buat pikiran, bagian otak yang ngatur emosi dan memori bisa mulai terganggu. Dan parahnya, ini nggak langsung terasa, tapi efeknya pelan dan dalam. Terus, siapa sih yang nggak pernah multitasking? Sambil kerja, sambil buka WA, sambil dengerin podcast, kedengarannya produktif. Tapi kenyataannya, otak kita nggak bisa fokus ke banyak hal sekaligus. Hasilnya malah capek, stres, dan nggak maksimal semua kerjaannya. Belum lagi kalau kamu jarang gerak. Seharian duduk depan laptop, akhir pekan cuma rebahan nonton film. Kebiasaan ini bikin aliran darah ke otak berkurang. Padahal, aktivitas fisik ringan aja bisa bikin otak lebih segar dan responsif. Dan yang paling umum, scroll medsos kelamaan. Tanpa sadar, sejam lewat cuma buat lihat video lucu. Tapi bukannya makin happy, malah makin kosong dan overthinking. Bukan salah kontennya, tapi karena otakmu kebanjiran info dan nggak sempat istirahat. Ngomongin makanan, siapa sih yang bisa nolak fast food? Tapi kalau terlalu sering konsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan gula, itu bisa ngurangin fungsi otak secara perlahan. Bahkan dalam jangka panjang, bisa berisiko ke penyakit kayak Alzheimer. Terus, banyak juga yang ngelatih otak sama sekali. Rutinitas yang itu-itu aja, tanpa tantangan baru. Padahal belajar hal baru, baca, atau main game strategi bisa bantu otak tetap tajam dan aktif. Jangan lupa juga, penting banget kasih waktu buat diri sendiri. Me time bukan buang-buang waktu. Justru itu cara biar pikiran tetap waras, emosi stabil, dan otak punya ruang untuk berpikir jernih. Terakhir, soal emosi. Kita sering nahan perasaan karena takut dianggap lemah, atau malah gampang meledak karena terlalu penuh. Padahal belajar ngerti dan mengelola emosi itu bagian dari menjaga kesehatan otak juga. Semua kebiasaan ini mungkin kelihatan kecil, tapi kalau dibiarkan, mereka bisa jadi bom waktu yang diam-diam merusak bagian paling penting dari diri kita, otak. Kabar baiknya, kamu nggak harus langsung berubah total. Mulai aja dari sadar, karena begitu kamu tahu, kamu bisa ubah. Dan perubahan kecil hari ini bisa jadi penyelamat besar untuk hidupmu nanti.